Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 2, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu materi tentang pembelajaran mesin membantu rumah sakit Universitas Akershus membuat keputusan perawatan yang lebih baik. Nah, di sini kita akan memberikan suatu pemaparan tentang bagaimana mesin tersebut dapat membantu rumah sakit tersebut dalam mengelola semua data informasi tentang rumah sakit yang bersangkutan. Nah, baik. Selanjutnya, mari kita simak ulasan berikut ini. Gambaran singkat tentang Rumah Sakit Akershus. Rumah Sakit Akershus ialah rumah sakit yang terletak di Rollingskog, Kota Media di wilayah Viken. Tepatnya di timur ibu kota Norwegia, Oslo. Rumah sakit ini adalah rumah sakit pendidikan dan salah satu dari 2 rumah sakit universitas berafiliasi dengan Universitas Oslo, di mana rumah sakit ini memiliki kurang lebih sekitar 10.000 karyawan dan kapasitas lebih kurang sekitar 1.000 tempat tidur, serta rumah sakit Universitas Negeri Norwegia ini melayani 500.000 penduduk di Oslo. Permasalahan dan solusi. Pada poin permasalahan, Universitas Akershus atau disingkat dengan AHUS telah mengumpulkan sejumlah besar data tentang pasien dan pengobatan mens, tetapi banyak dari informasi dalam laporan tekstual tidak terstruktur. Maka dari itu membuat hal tersebut sangat sulit dan memakan waktu untuk mengekstrak informasi tersebut. Jadi solusi dari permasalahan di atas yaitu di mana Rumah Sakit Universitas Akershus atau AHUS menyisir melalui ribuan dokumen klinis yang kompleks tentang mens tidak mungkin diselesaikan secara manual. Dan pada akhirnya rumah sakit ini bekerja sama dengan konsultan Capgemini dan AHUS mencoba memecahkan masalah tersebut dengan menggunakan arti teknologi intelijen resmi di IBM. Strategi sistem informasi yang diterapkan, di mana strategi sistem informasi yang diterapkan oleh Rumah Sakit Universitas Akershus ialah strategi yang harus mampu memberikan layanan yang cepat, nyaman, dan berkualitas. Layanan seperti ini hanya mungkin dilakukan jika proses pengelolaan rumah sakit dilakukan dengan bantuan machine learning yang bertujuan untuk mengelola informasi yang mereka miliki sehingga pada akhirnya rumah sakit ini dapat lebih baik dalam memproses pengambilan keputusannya. Solusi sistem informasi yang diimplementasikan. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwasanya pihak Akershus Universitas Hospital bekerja sama dengan sebuah kantor konsultan yang bernama Capgemini Konsultan. Dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk menggunakan IBM Watson Explore, yaitu suatu teknologi kecerdasan buatan yang mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya ialah mampu mengolah data yang tidak terstruktur menjadi lebih cepat. Selain dari itu, IBM Watson Explore merupakan solusi eksplorasi kognitif yang menggabungkan analisis pencarian dan konten dengan kemampuan komputasi kognitif yang unik. Kasus yang serupa dengan permasalahan sebelumnya. Adapun rumah sakit yang menerapkan machine learning, di antaranya seperti Rumah Sakit Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, Rumah Sakit Umum Daerah Koja, dan Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Aceh. Rumah sakit tersebut sebagai pendukung aktivitasnya dengan menerapkan citra medik yang berbasis kecerdasan buatan, Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI, di mana
Dengan adanya kecerdasan buatan tersebut dimaksudkan untuk membantu deteksi COVID-19 sehingga nantinya akan menjadi sistem pendukung keputusan dalam upaya membantu radiolog dan dokter menegakkan diagnosis COVID-19. Selain itu juga, pengelolaan citra medik ini akan membantu radiolog dan dokter dalam mempercepat proses diagnosis COVID-19. Kemudian, perlu diketahui bahwa sistem citra medik berbasis kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI merupakan sistem citra medik yang diciptakan oleh suatu badan pengkajian dan penerapan teknologi atau disingkat dengan BPPT, di mana dengan adanya sistem citra medik ini nanti akan dapat membantu deteksi COVID-19 yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Pengelolaan citra medik berbasis AI sangat bermanfaat, yaitu untuk dapat mengolah data X-ray dan data CT scan, di mana nantinya dengan adanya sistem citra medik berbasis kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI diharapkan dapat menjadi alat bantu serta pemandu penegakan diagnosis pada pasien-pasien suspek COVID-19. Adapun sistem citra medik tersebut bersifat komplement terhadap deteksi berbasis polymerase chain reaction atau disingkat dengan PCR. Dan nantinya dengan adanya Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI ini, maka hasil pemeriksaan bisa didapat sekitar 2 sampai dengan 3 menit. Strategi sistem informasi yang dilakukan. Dengan adanya kemajuan teknologi, maka rumah sakit akan ikut serta membangun sistem dan juga berlomba-lomba untuk memajukan kemampuan teknologi yang ada di dalam rumah sakit. Adapun untuk memajukan teknologi dalam sistem rumah sakit, tentunya diperlukan data-data. Data-data tersebut dapat diperoleh melalui data rekam medis yang sudah ada sebelumnya, di mana nantinya data tersebut dapat dikelola menggunakan data mining. Data mining ini pula dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan, yaitu description atau deskripsi, kemudian estimation atau estimasi, kemudian prediction atau prediksi, kemudian classification atau klasifikasi, dan yang terakhir yaitu clustering atau pengklusteran. Terakhir, terdapat hal menarik yang dapat kami jadikan suatu kesimpulan, yaitu apapun bentuk organisasinya, baik itu organisasi bisnis maupun organisasi publik, kalau organisasi itu mau sukses dan bisa bertahan hidup, maka mereka harus bisa mengelola pengetahuan yang mereka miliki. Mereka harus bisa mempunyai akses terhadap fasilitas-fasilitas yang bisa membantu dalam pengelolaan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga pada akhirnya ketika perusahaan apapun itu bentuknya dan jenisnya, dia bisa mengelola pengetahuan yang mereka miliki, terutama dengan menggunakan teknologi seperti machine learning, maka mereka bisa sukses, bisa meraih keunggulan kompetitif dan bisa survive, bisa bersaing dengan yang lainnya, dan serta juga bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama, dikarenakan pengelolaan pengetahuan mereka baik dan pengambilan keputusan mereka juga baik.